Ya, Buya izin bertanya. Saya pernah nonton video YouTube Buya tentang hukum membeli emas melalui perantara atau wakalah. Nah, yang saya tanyakan itu wakalahnya kan nggak boleh penjual emas tuh. Nah, penjual emas yang dimaksud apakah penjual memang sama sekali nggak boleh menjual emas atau boleh penjual emas asalkan bukan di tempat yang kita beli. Baik. Kemudian satu lagi Buya, saya kan kemarin ada ikut pelatihan nih melalui suatu instansi dan menggunakan perantara orang dalam. Memang nggak pakai uang Buya, tapi cuma nitip gitu. Nah, maksudnya itu ilmu yang saya dapat dari situ, apakah kalau misalnya saya dibayar melalui ilmu itu halal atau haramnya gitu Buya ya? Kenapa pelatihan aja harus pakai begitu? Memang dilarang atau bagaimana? Kenapa? Memangnya kenapa kalau pelatihan aja harus sampai seperti itu? Takut nggak ini, soalnya pelatihannya itu penting untuk ngebantu tugas kantor gitu. Anda orang kantor? Iya, saya orang kantor yang pakai orang dalam itu atasan saya gitu. Saya awalnya nggak tahu, cuman karena saya sudah nolak kemarin kan, terus masih di ini, jadi akhirnya saya ngikut gitu Bu ya. Baik. Baik, yang pertama adalah itu sepertinya begini, tidak tahu saya cerita di mana. Mungkin kalau saya ingin beli emas, saya beli emas. Kemudian kalau saya bayar uangnya dulu dari kejauhan berarti adalah tidak yad dan biyadin. Karena emasnya diterima, duitnya diterima dulu, emasnya baru besok hari, enggak. Akan tapi dalam jual beli emas harus yad dan biyadin. Uang diserahkan, emas diberikan. Nah, karena saya tidak ada, maka saya mewakilkan kepada orang yang ada di situ. Yang dimaksud penjual emas adalah yang menjual emas itu sendiri. Karena bagaimana dia wakil saya yang akan membeli kemudian menerima jual belinya. Kan aneh. Asalkan bukan dia yang jualan adalah sah. Bukan dia yang jualan. Itu maksudnya yang jual emas itu yang jualan emasnya. Kalau penjual emasnya si A, ya Anda jangan mewakilkan dalam jual beli kepada si A. Karena bagaimana dia akan menjual barang, pembelinya juga dia sendiri. Nggak mungkin semacam itu. Seperti itu. Kalau orang lain mah boleh. Bahkan pembantunya juga boleh. Siapapun yang ada di situ asalkan bukan penjualnya. Agar terjadi transaksi yang sah, tidak masuk dalam ribayat, yaitu transaksi harus serah terimanya ada langsung, yad dan biyadin. Riba itu kan ada banyak, ada riba fadl, ribayat dan sebagainya. Ribayat ini sebenarnya nggak ada yang dirugikan secara zahir. Tapi cara agama kan dilarang. Makanya kalau bicara riba itu jangan selalu ada kerugian. Enggak, bahkan tidak ada harus dirugikan. Bahkan ribayat itu terjadi dalam keadaan orang sama-sama diuntungkan. Cuman karena sudah Al-Quran melarang, jangan hadis Nabi melarang, jangan dilakukan deh. Bagaimana tidak diuntungkan secara zahir ya? Misalnya, saya pergi ke sebuah toko emas, saya tertarik dengan emasnya bagus banget. Saya beli, saya ambil dulu, bayarnya besok. Saya untung dapat emas bagus, kemudian dia untung saya bayari besok hari. Tapi dengan cara begini apa tidak ya dan biyadin ribayat haram dosa. Tidak ada yang dirugikan. Maka kalau orang bicara riba selalu seolah ada yang dirugikan, tidak. Biarpun kita tidak rugikan, kalau transaksinya adalah riba, maka itulah haram, mengajak perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika hanya urusan-urusan belajar dan sebagainya agar Anda bisa masuk, nggak ada hubungannya dengan penghasilan materi dan sebagainya, maka biasa-biasa saya pesan, aku pengen ngaji ya, tolong ya aku biar masuk ke dalam. Nanti kalau nggak takut nggak dapat tempat dan sebagainya, itu sah-sah aja, wajar aja. Anda ingin didahulukan karena Anda ingin dapat tempat yang baik, yang enak untuk bisa belajar. Ini bukan masalah mengambil uang atau mengambil haknya orang, apalagi tidak pakai bayar. Tidak pakai bayar. Jadi nggak ada masalah, seperti halnya mengaji begini, karena sepertinya ruangannya terbatas, kita pesan kepada orang dalam, tolong ya, saya ingin dapat tempat yang agak depan deh, karena saya lama dari ngaji. Akhirnya sudahlah, disisihkan tempat, masuk ke dalam, ya sah-sah aja yang demikian itu. Nggak ada hubungannya dengan sokok penyokok, karena itu hanya sekedar pesan tempat yang lebih layak untuk dia belajar, atau tempat yang lebih baik untuk dia belajar. Dan di situ kan tidak ada yang dirugikan pada akhirnya juga. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda
menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.